Dia harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa masuk negara saya karena tidak cukup syarat, karena Anda masuk dalam daftar orang-orang radikal, karena masuk dan seterusnya. Setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan. Di dalam ruangan sumpek, tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan feri terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka kedutaan besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Ya, Ustadz mungkin mencoba bertanya kepada petugas imigrasi di sana apa alasan deportasinya. Tidak ada wawancara, tidak ada diberi kesempatan. Kalau ditanya semuanya mengatakan tidak ada kuasa. Kami hanya anak buah saja. Seperti ketemu dengan robot. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Mungkin ada pimpinannya yang mungkin bisa dipanggil saat itu. Apakah Ustadz tidak berusaha mungkin untuk meminta? Saya berusaha untuk menjelaskan. Saya mau jelaskan semuanya, tapi tidak ada diberi kesempatan. Baik. Ustadz, ini pertama kalinya Ustadz ke Singapura atau sebelumnya juga pernah tapi tidak pernah ada masalah seperti ini? Saya pernah masuk ke Singapura beberapa tahun yang lalu untuk berangkat umroh. Dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Singapura, selanjutnya menuju Jeddah. Baik. Tapi saat itu tidak ada masalah ya Ustadz ya? Saat itu kita hanya transit saja. Nah, untuk Ustadz kan akhirnya berangkat kembali ke Batam itu feri terakhir itu akhirnya Ustadz yang memutuskan atau mereka yang mengarahkan untuk Ustadz naik kembali ke Batam? Mereka semuanya mengusir kami. Padahal sudah izin masuk, sudah lengkap semua syarat-syarat, sudah di-scan paspor, sudah keluar dari pelabuhan. Ditariknya lagi masuk ke dalam, dipulangkannya semua. Ya, ini semuanya ya berarti Ustadz, nggak cuma Ustadz aja berarti ya? Semuanya. Apa salah anak-anak kecil itu? Mahasiswa semester 5, ibu-ibu perempuan. Kalau saya bermasalah ya saya saja. Kenapa pula mereka? Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Ya, Ustadz setelah tiba di Batam apakah ada upaya untuk menanyakan alasan dari pihak Singapura seperti itu terhadap Ustadz atau langkah yang akan dilakukan? Maka tidak tahu kita mau minta penjelasan ke siapa. Makanya saya meminta DPR RI supaya tanya itu kedutaan besar Singapura di Jakarta. Suruh dia klarifikasi, kasih penjelasan. Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Keluarga anak kecil. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Baik, itu kan kejadiannya kemarin ya Ustadz. Hingga saat ini belum ada juga ya jawaban ataupun klarifikasi ya Ustadz dari pihak Singapura atau duta besar kita di sana? Makanya desak mereka. Suruh dia kasih penjelasan. Kalau tidak nanti dia semaunya saja. Siapapun orang yang datang, dia tak suka, dia perlakukan seperti itu. Ya. Bagi saya tak masalah, saya biasa masuk hutan keluar hutan. Tapi nanti tokoh-tokoh kita sesuka hati dia. Dia suruh nunggu sekian jam tanpa ada penjelasan, tanpa ada mau wawancara dengan siapa. Sesuka hati dia saja. Baik. Ustadz pada saat tiba di Batam, mungkin dari pihak Pelabuhan Batam sendiri ada informasi nggak Ustadz? Tidak ada satupun yang memberikan penjelasan. Baik, langkah selanjutnya nih Ustadz, jika misalnya hari ini belum juga ada klarifikasi, kemudian apa yang akan Ustadz lakukan nih? Kita sebagai warga masyarakat, kita punya pemerintah.
tugas pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Saya ini rakyat resmi bangsa Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum, taat pajak, intelektual, bukan perampok saya ini, bukan garong. Baik. Terakhir Ustadz, singkat saja harapannya seperti apa Ustadz? Harapan saya pemerintah Singapura tidak memperlakukan warga Indonesia seenak otaknya. Dia harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa masuk negara saya karena tidak cukup syarat, karena Anda masuk dalam daftar orang-orang radikal, karena masuk dan seterusnya. Supaya orang bisa introspeksi, supaya orang bisa memperbaiki. Kalau tidak diizinkan dari awal mestinya ICA. Karena sudah diajukan dari awal. Ngapain saya mesti terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam menyeberang? ICA mereka setujui. Mestinya tulis saja situ. Apa guna Immigration and Checkpoint Authority itu dibuat? Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Abdul Somad. Kita berharap semoga hari ini segera ada klarifikasi ya dari pihak Singapura. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.